Tapi Saf melawan Vietnam ini kondisinya kita ditahan imbang kemarin 3-3. Kemudian kita hanya berjarak ya kurang lebih 3 hari dengan 1 hari, paling nggak cuma 1 hari istirahat. Kemudian hari Minggu kita akan langsung bertanding. Jadi recovery nggak begitu optimal masa recovery-nya. Dan kita akan kehilangan Marcelino pula. Kemudian Vietnam akan main di kandang. Selain main di kandang, mereka diuntungkan dengan mereka istirahat 5 hari. Mereka terakhir main melawan Laos itu hari Senin dan akan main di hari Minggu. Gimana Saf melihat pertandingan besok? Dan mungkin kamu bisa menambahkan, kamu kan juga sudah melihat dari 2 pertandingan. Kira-kira siapa saja yang akan turun? Pasti lawan Vietnam ini akan diturunkan line up terbaik lah. Kalau kondisi seperti ini betul-betul merugikan timnas Indonesia, karena kan waktu habis lawan Laos, Sintayong juga mengkritik jadwal padat AFF yang hanya berselang 3 hari, padahal kalau dibandingkan dengan kualifikasi Piala Dunia bisa sampai 4 atau 5 hari begitu. Ini kan membuktikan bahwa penyelenggara turnamen harus mengevaluasi hal-hal seperti ini. Kalau misalnya nanti ada lagi digelar pada tahun 2026, ya benahi, jangan hanya benahi hal-hal lain gitu, tapi yang jadwal seperti ini juga, karena kan merugikan pemain-pemain dan menguntungkan pemain-pemain yang ada istirahatnya begitu. Nah, kita juga nggak tahu, dan mereka harus paham kalau misalnya kapasitas sepak bola Asia Tenggara ini kasar begitu. Banyak preman di tim sepak bola begitu. Nah, jadi apapun harus dipertimbangkan. Bisa jadi ada pemain-pemain yang dianggap penting, tahu-tahu cedera begitu kan. Untung-untung kemarin tuh hanya kartu merah Marcelino Ferdinand ya. Kalau misalnya kemarin cedera waktu lawan Myanmar, ya bagaimana, lebih buruk lagi. Nggak bisa nanti nggak bisa lawan Filipina gitu kan, lawan Vietnam dan lain sebagainya, apalagi bisa lolos ke semifinal gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini, aku harap kayaknya Sintayong lagi harus melakukan rotasi formasi. Jadi pemain-pemain kemarin yang dianggap kurang, ya mohon maaf kita disadangkan dulu begitu. Nah, balik lagi, AFF ini akan menjadi ajang uji coba untuk timnas Indonesia. Untuk sisi depan, seperti kusinggung tadi, kayaknya duet Rafael Struijk dengan siapa gitu. Tapi aku lebih condongnya ke Arhan. Duet dengan Arhan ini akan menjadi menarik karena mungkin untuk kali pertama Arhan bermain di posisi depan begitu. Jadi aku prediksi akan menggunakan 3-5-2 begitu ya. Nah, untuk duo wingback ya Doni Tri Pamungkas di kiri, Asnawi Mangkualam di kanan. Nah, untuk trio gelandang ada Hanan, lalu mungkin kayaknya Kadek Ariel bisa juga jadi gelandang bertahan, tapi aku lebih condong ke ini, pemain Borneo itu siapa namanya? Rivaldo Pakwahan. Rivaldo menjadi gelandang bertahan dengan kayaknya ya kalau 3-5-2 ya Arkan Fikri harus bermain juga kayaknya, mau karena kalau disesuaikan dengan komposisi gelandang ini kan minim, secara total kayaknya hanya 4 atau 5 gelandang yang dibawa oleh Sintayong begitu. Karena Arkan Fikri ini sudah beberapa kali dimainkan oleh Sintayong, entah itu di turnamen Piala Asia U23 atau di kualifikasi. Jadi untuk formasi seperti ini Arkan Fikri main lah. Trio gelandang ada mereka bertiga, Fikri, Rivaldo dan Hanan. Lalu untuk trio back tengah pasangkan ini Kadek Ariel, Ferrari dan Rudianto. Nah, untuk kiper aku lebih condong ke Supriyadi lagi. Nah, Supriyadi kemarin ya meskipun sisi belakang Indonesia waktu lawan Myanmar
kurang, tapi performa Supriyadi sebagai kiper cukup oke ya. Nah, cukup memuaskan lah. Dia ini cukup tenang. Jadi kalau dibandingkan misalnya dengan kiper-kiper timnas Indonesia senior begitu, aku menilai kalau dia ini tipe Sinteyong, tipe kiper Sinteyong. Jadi bisa build up begitu. Nah, contoh lah kalau misalnya di timnas Spanyol ada De Raya begitu kan, atau di Jerman ada Neuer begitu. Nah, Supriyadi inilah tipe-tipe kiper yang seperti itu. Nah, dalam formasi 352 ini kayaknya akan cukup menarik untuk melawan timnas Vietnam. Rotasi, kalau misalnya membicarakan rotasi lagi, mungkin arahan bisa disedangkan dulu. Nah, untuk sisi depan buat Rafael Struijk ada mungkin Ronaldo Kuateh atau Victor Betan, atau tiba-tiba Doni Tri Pamungkas menjadi duet Rafael Struijk, ataukah mungkin bek kiri akan diisi oleh Ahmad Maulana, kita kan nggak tahu begitu. Nah, lalu menariknya Ahmad Maulana ini bisa menjadi gelandang juga begitu. Mungkinkah dia akan menggantikan Alkan Fikri di sisi tengah? Kalau misalnya dia ditarik ke sisi tengah, jadi kan trio gelandangnya ada Ahmad Maulana, Rivaldo, dan Hanan begitu. Aku harap rotasi yang dibangun Sinteyong dipasang Sinteyong waktu lawan Vietnam nanti ya tidak jauh berbeda dari waktu lawan Laos kemarin. Rotasi sedikit karena kalau misalnya rotasi total begitu kan, lalu menggunakan pemain-pemain yang baru berkumpul, baru menyatu begitu kan, mengambil resiko juga begitu ya. Rotasi menurutku di pertandingan di Piala AFF kali ini kita lebih memaklumi lah daripada di kualifikasi, karena jarak antar pertandingan itu kan tadi sudah disinggung. Sintayong juga sudah memprotes kalau terlalu ekstrim ya, bahkan dia bisa bilang, Sintayong itu bilang membunuh pemain sendiri dengan jarak 3 hari, dan dia praktis kan cuman ada recovery 1 hari, besoknya juga bisa tanding, sudah di lain negara pula, jadi sangat-sangat ekstrim aku bilang Piala AFF kali ini. Mungkin aku lihat dari 2 pertandingan ini Sintayong masih meraba-raba starting 11 terbaiknya, tapi pemain seperti Kadek Arel, Ferrari, Doni Tri, mungkin ya di luar Marcelino yang kartu merah, Arkan Fikri, Rafael, mungkin Hoki, ya itu pemain yang harus main, tapi di luar itu masih mencoba meraba-raba. Dan aku lihat ya, tadi aku setuju Rivaldo, aku pengen lihat Rivaldo main, karena Rivaldo ini salah satu dari sekian debutan itu yang punya caps di klub paling banyak sebenarnya, tapi nggak tahu sampai sekarang kenapa masih belum dicoba, entah memang disiapkan lawan Vietnam atau gimana, aku juga masih belum tahu. Kemarin pun juga nggak masuk DSP. Aku pengen lihat Rivaldo di tengah mungkin bersama Arkan, di belakang ada Kadek, ada Ferrari, itu harus, ya setuju, aku percaya Supriyadi. Nah, yang tricky ini Doni Tri ini aku bilang jadi back cukup oke. Dia dibutuhkan karena ya sekali lagi Sintayong itu mengagungkan CB kaki kiri ya, dengan Hübner sebelumnya Alkan Bagot. Dia itu padahal ada Rido kan, ada waktu lawan China atau Bahrain waktu itu ya, itu kita kehilangan Hübner, tapi dia kayak Sintayong itu agak ragu memainkan Rido di sana, jadi dia yang penting CB sebelah kiri itu bisa dengan kaki kiri, dan akhirnya Kelvin yang main di sana, Kelvin Verdong. Dan dalam kesempatan kali ini adalah Doni Tri. Nah, bicara soal Marcelino yang kartu merah, siapa sih yang bisa menggantikan peran sebagai pemain gelandang serang? Sebenarnya itu Doni Tri itu awalnya adalah pemain gelandang serang waktu pertama kali datang ke EPA Persija, dan kemudian dia disulap oleh Thomas Doll sebagai winger dan akhirnya sebagai wingback. Jadi Doni Tri ini kalau ulasannya salah satu akun channel YouTube Starting 11 itu adalah Kamavinganya Indonesia. Jadi dia bisa main di segala posisi, dan ini makanya jadi dilema bagi Sintayong. Kalau Doni Tri ditaruh di depan, siapa yang main di belakang?
Kalau dari di belakang siapa yang taruh depan, nah seperti itu. Jadi tapi Raihan Hanan menurutku akan menggantikan peran Marcelino, walaupun ya kita besok tidak bisa mengekspektasikan permainan Raihan Hanan seperti Marcelino loh. Ya. Di luar itu ya aku pengen lihat trio di depan dengan 3-4-3. Aku pengen lihat Ronaldo Koate, Rafael Strike dan Victor Zidane sebenarnya. Tapi ya itu terserah Sintayong. Dan tadi soal jadwal ya Piala AFF ini aku bilang peak dalam arti turnamen hype Piala AFF itu ketika 2010 ya, dimana sebelum itu juga Piala AFF ini lebih baik aku bilang akan jadi single host saja, lebih baik jadi single host, satu tuan rumah aja lebih cukup. Dengan kalau mau jarak pertandingan yang sependek ini aku bilang satu tuan rumah cukup, dan semifinal dan final tuh nggak perlu 2 leg. Oke, semifinal 2 leg tapi final nggak perlulah 2 leg. Jadi itu mungkin kritik kita terhadap Piala AFF yang sangat-sangat kejam ini, apalagi kan penerbangan antar negara Asia Tenggara itu nggak banyak. Jadi kita kemarin tuh dari Yangon Myanmar harus ke Kuala Lumpur dulu, transit Kuala Lumpur ke Jakarta, Jakarta baru Solo. Jadi sangat-sangat melelahkan. Tapi ya yang terbaik untuk timnas melawan Vietnam besok. Ini sepak bola lagi-lagi, kita boleh imbang lawan Laos tapi kita nggak tahu lawan Vietnam. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Yang terbaik untuk timnas Indonesia. Ingat, Piala AFF bukan acuan. Jadi jaga lisan Anda, jaga lisan kalian, jaga jari-jari kalian juga, jangan sampai ketik stay out gara-gara Piala AFF. Oke, sampai jumpa di sini sama Gear Bola. Salam sepak bola. Ciao.